Halo adik-adik, apa kabar semua? Yuk kita mulai lagi belajar mengenal 100 nama-nama binatang laut, yang unik dan sangat menarik. Yang pertama, ikan paus ini adalah salah satu hewan laut terbesar dan paling menakjubkan di lautan. Meskipun disebut ikan paus, mereka sebenarnya bukan ikan, melainkan mamalia laut. Reproduksi. Paus memiliki periode kehamilan yang panjang, seringkali lebih dari 1 tahun. Anak paus biasanya disusui selama beberapa bulan hingga 2 tahun. Kehidupan sosial, banyak spesies paus hidup dalam kelompok sosial yang disebut POD. Hubungan sosial ini dapat sangat kompleks, terutama pada orca dan beberapa spesies paus balin. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang dikenal karena kecerdasannya, kemampuan sosialnya, dan perilaku akrobatiknya. Makanan dan pola makan, lumba-lumba adalah karnivora dan makan berbagai jenis ikan dan invertebrata laut. Mereka dapat berburu secara individu atau dalam kelompok, menggunakan teknik berburu yang canggih seperti mengelilingi mangsa atau mengejar ikan ke perairan dangkal. Inilah hiu. Hiu adalah salah satu predator laut yang paling ikonik dan menakjubkan. Mereka telah ada selama ratusan juta tahun dan memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Perilaku dan pola makan. Hiu memiliki perilaku yang sangat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa hiu adalah perenang soliter, sementara yang lain dapat membentuk kelompok besar. Pola makan. Hiu adalah predator puncak dan memiliki beragam diet, termasuk ikan, mamalia laut, burung laut, moluska, dan crustacea. Beberapa spesies seperti hiu paus dan hiu basking adalah pemakan plankton yang menyaring makanan dari air. Inilah paus pembunuh. Paus pembunuh, juga dikenal sebagai orca, Orcinus orca, adalah salah satu predator laut yang paling terkenal dan tersebar luas. Mereka adalah mamalia laut yang sangat cerdas dan sosial, dengan perilaku yang kompleks dan beragam. Diet. Paus pembunuh adalah predator puncak dan memiliki diet yang sangat bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis POD. Mereka bisa memakan ikan, cumi-cumi, burung laut, mamalia laut, seperti anjing laut dan lumba-lumba, dan bahkan paus lainnya. Teknik berburu. Paus pembunuh menggunakan berbagai teknik berburu yang canggih, termasuk bekerja sama dalam kelompok untuk mengejar mangsa, mengerumuni mangsa, dan menggunakan ekor untuk memukul mangsa. Inilah paus bungkuk, salah satu spesies paus balin yang paling terkenal dan mudah dikenali. Diet. Paus bungkuk memakan krill dan ikan kecil seperti herring, sarden, dan capelin. Teknik berburu. Mereka menggunakan berbagai teknik berburu yang canggih, termasuk jaring gelembung, di mana mereka mengelilingi mangsa dengan gelembung untuk mengumpulkannya ke satu tempat sebelum melahapnya dengan mulut terbuka lebar. Inilah paus biru. Paus biru adalah hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Mereka adalah anggota dari kelompok paus balin. Diet. Paus biru terutama memakan krill, tetapi mereka juga memakan copepoda dan zooplankton kecil lainnya. Teknik berburu. Mereka makan dengan cara menyaring air laut melalui lempeng balin mereka. Paus biru dapat menelan lebih dari 4 ton krill setiap hari selama musim makan.
Inilah paus beluga. Paus beluga adalah mamalia laut yang dikenal karena warnanya yang putih cerah dan kemampuan vokalnya yang luar biasa. Mereka sering disebut sebagai kanari laut karena berbagai suara yang mereka hasilkan. Paus beluga memakan berbagai jenis ikan, krustasea, dan moluska. Mereka menggunakan ekolokasi untuk menemukan mangsa di perairan yang keruh atau gelap. Teknik berburu, mereka sering berburu di kelompok kecil, menggunakan suara untuk mengkoordinasikan perburuan dan mengelilingi mangsa. Inilah kura-kura laut. Kura-kura laut adalah reptil yang luar biasa yang menghuni lautan di seluruh dunia. Mereka telah ada selama lebih dari 100 juta tahun dan memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Diet kura-kura laut bervariasi tergantung pada spesiesnya. Penyu hijau terutama memakan rumput laut dan alga. Penyu sisik memakan spons, sementara penyu tempayan dan penyu lekang memakan moluska, krustasea, dan ikan. Penyu belimbing memakan ubur-ubur. Inilah paus orca. Paus orca atau lebih dikenal sebagai orca, Orcinus orca, adalah mamalia laut yang luar biasa dengan reputasi sebagai predator puncak di lautan. Mereka adalah anggota keluarga lumba-lumba. Diet orca adalah predator puncak dan memiliki diet yang sangat bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis POD. Mereka bisa memakan ikan, cumi-cumi, burung laut, mamalia laut, seperti anjing laut dan lumba-lumba, dan bahkan paus lainnya. Siklus hidup, orca bisa hidup hingga 50-80 tahun, dengan betina sering hidup lebih lama daripada jantan. Anak orca disusui selama 1-2 tahun. Inilah gurita. Gurita adalah makhluk laut yang luar biasa dan dikenal karena kecerdasan, kemampuan kamuflase, dan keterampilan mereka dalam berburu. Diet gurita adalah karnivora dan memakan berbagai mangsa termasuk ikan, krustasea, dan moluska. Mereka menggunakan lengan dan pengisap mereka untuk menangkap mangsa, kemudian menggunakan paruh keras mereka untuk memecah cangkang atau kulit mangsa. Reproduksi, betina gurita meletakkan ribuan telur setelah kawin. Telur ini dijaga dengan hati-hati oleh betina hingga menetas. Betina sering mati setelah telur menetas karena tidak makan selama periode penjagaan telur. Belut listrik, electric eel, dengan nama ilmiah Electrophorus electricus, adalah ikan air tawar yang terkenal karena kemampuannya menghasilkan listrik. Ciri-ciri fisik, ukuran, belut listrik dapat tumbuh hingga panjang sekitar 2,5 meter dan berat mencapai 20 kg. Bentuk tubuh, tubuhnya panjang dan silindris, menyerupai belut meskipun sebenarnya bukan bagian dari famili belut, Anguillidae. Kulitnya licin dan biasanya berwarna abu-abu gelap atau coklat dengan bagian bawah lebih terang. Organ listrik, belut listrik memiliki 3 organ listrik utama yang menempati hampir 80% dari panjang tubuhnya, organ utama, organ hunter, dan organ saks. Organ-organ ini menghasilkan listrik untuk navigasi, berburu, dan pertahanan. Inilah kepiting. Kepiting adalah sejenis hewan krustasea yang hidup di lingkungan air tawar atau air asin di seluruh dunia. Polifag. Kepiting adalah hewan pemakan segala, dengan diet yang terdiri dari berbagai bahan organik termasuk ikan kecil, moluska, cacing, krustasea, dan bahkan material organik yang terdegradasi. Aktivitas malam atau hari, kebanyakan kepiting aktif pada malam hari, meskipun beberapa spesies juga aktif pada siang hari.
Inilah teripang. Pola makan. Teripang adalah hewan pengurai, yang memakan bahan organik yang jatuh ke dasar laut seperti detritus, sisa-sisa organisme laut, dan partikel-partikel makanan. Pencernaan. Mereka memiliki sistem pencernaan sederhana yang mengolah makanan yang mereka ambil dari substrat dasar laut. Ikan pari. Ikan pari adalah ikan bertulang rawan yang memiliki tubuh pipih dan cenderung hidup di dasar laut. Mereka terkenal dengan ciri khas mereka yang memiliki sayap besar yang menyerupai sayap burung. Beberapa spesies ikan pari memiliki ekor berduri yang digunakan untuk pertahanan diri. Meskipun banyak spesies ikan pari tidak berbahaya bagi manusia, beberapa spesies, seperti pari badai dan pari arus, memiliki sengat yang bisa menyebabkan luka yang parah. Ikan pari umumnya memakan krustasea kecil, moluska, dan ikan kecil. Cumi-cumi adalah moluska cephalopoda yang terkenal dengan tubuh silindris mereka, lengan-lengan yang panjang, dan kemampuan mereka untuk menyemprotkan tinta sebagai taktik pertahanan. Kemampuan perubahan warna. Seperti gurita, cumi-cumi juga memiliki kemampuan untuk mengubah warna dan tekstur kulit mereka. Ini membantu mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta dalam berkomunikasi dan berburu mangsa. Salmon. Salmon adalah ikan migran yang hidup di air tawar, tetapi bermigrasi ke laut untuk berkembang biak. Mereka terkenal dengan daging mereka yang berwarna merah dan merupakan sumber protein yang penting bagi manusia dan predator lainnya. Siklus hidup salmon melibatkan bertelur di sungai, kemudian berenang ke laut untuk tumbuh besar, dan kembali ke sungai tempat mereka menetas untuk berkembang biak. Ada beberapa spesies salmon, termasuk salmon merah, salmon kokani, dan salmon ketak. Tuna. Tuna adalah ikan laut yang hidup di lautan hangat dan berenang dengan kecepatan tinggi. Mereka merupakan sumber protein yang penting dalam diet manusia dan sering diincar untuk industri perikanan. Tuna dapat tumbuh besar dengan beberapa spesies seperti tuna sirip biru dan tuna sirip kuning. Dapat mencapai ukuran yang sangat besar. Beberapa metode penangkapan tuna, seperti penangkapan tuna dengan jaring besar, purseseine, dan penangkapan dengan pancing, dapat menjadi sumber kontroversi karena dampaknya terhadap ekosistem laut dan populasi tuna. Inilah teripang. Pola makan. Teripang adalah hewan pengurai, yang memakan bahan organik yang jatuh ke dasar laut seperti detritus, sisa-sisa organisme laut, dan partikel-partikel makanan. Pencernaan. Mereka memiliki sistem pencernaan sederhana yang mengolah makanan yang mereka ambil dari substrat dasar laut.
Inilah kuda laut. Kuda laut adalah ikan laut yang unik dan memiliki ciri khas yang mudah dikenali. Perilaku pemangsa, kuda laut adalah pemangsa yang memakan plankton, krustasea kecil, dan organisme mikroskopis lainnya yang mereka tangkap menggunakan pipa mulut yang panjang. Karakteristik unik, salah satu fitur unik dari kuda laut adalah kemampuan mereka untuk berenang secara vertikal dan memegang posisi tetap di air. Mereka menggunakan ekor mereka untuk menempel pada tumbuhan air atau struktur lain saat beristirahat. Inilah ikan lele laut. Ikan lele laut adalah istilah yang agak ambigu karena secara umum, lele biasanya merujuk pada ikan air tawar. Namun, ada beberapa spesies ikan laut yang memiliki nama umum, lele laut. Diet ikan lele laut bervariasi tergantung pada spesiesnya, tetapi biasanya mencakup berbagai jenis invertebrata dan ikan kecil yang mereka tangkap di dasar laut. Inilah ikan gurame laut. Ikan gurame laut adalah spesies ikan air tawar yang biasanya hidup di perairan tawar, terutama di Sungai Kapuas, Indonesia. Gurame dikenal dengan dagingnya yang lezat dan menjadi salah satu ikan konsumsi populer di Asia Tenggara. Omnivora, gurame adalah ikan omnivora yang memakan berbagai jenis makanan, termasuk plankton, alga, serangga air, cacing, dan bahkan sisa-sisa organik. Inilah ikan kakatua. Ikan kakatua, Cacattua galerita, juga dikenal sebagai ikan parrotfish dalam bahasa Inggris. Corak warna, ikan kakatua memiliki corak warna yang mencolok dan beragam, termasuk warna biru, hijau, kuning, oranye, merah, dan ungu. Beberapa spesies memiliki pola atau bintik-bintik yang menarik. Inilah ikan barakuda. Ikan barakuda adalah jenis ikan predator yang besar dan kuat yang ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka terkenal dengan kecepatan dan ketahanan mereka, serta rahang yang besar dan gigi yang tajam. Bentuk tubuh, barakuda memiliki tubuh panjang dan silinder, dengan kepala yang lancip dan moncong yang panjang. Inilah ikan kerapu. Ikan kerapu adalah kelompok ikan predator besar yang ditemukan di berbagai perairan hangat di seluruh dunia. Predator utama, kerapu adalah predator utama di lingkungan mereka, memakan berbagai jenis ikan kecil, krustasea, dan invertebrata lainnya. Pola makan, mereka sering berburu secara aktif, menunggu mangsa mereka dan menyerang dengan cepat saat kesempatan muncul. Inilah ikan koki. Ikan koki, atau goldfish dalam bahasa Inggris, adalah jenis ikan air tawar yang populer sebagai ikan hias di seluruh dunia. Perairan tawar, ikan koki adalah ikan air tawar dan biasanya ditemukan di kolam, akuarium, dan waduk di seluruh dunia. Perawatan, mereka dapat hidup baik dalam berbagai kondisi lingkungan, tetapi memerlukan air yang bersih dan kondisi lingkungan yang stabil untuk tetap sehat. Inilah ikan puffer. Ikan puffer, juga dikenal sebagai ikan buntal,
adalah kelompok ikan yang terkenal karena kemampuan mereka untuk mengembang menjadi bentuk bulat yang besar saat mereka merasa terancam atau stres. Perairan hangat, ikan puffer biasanya ditemukan di perairan hangat di seluruh dunia, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Kedalaman, mereka dapat ditemukan di berbagai kedalaman, mulai dari perairan dangkal hingga perairan yang lebih dalam di lepas pantai. Inilah ikan cupang. Ikan cupang, juga dikenal sebagai ikan betta, adalah jenis ikan air tawar yang populer di kalangan penggemar akuarium. Pakan, cupang adalah pemakan yang rakus dan membutuhkan diet yang bervariasi, termasuk pelet ikan, larva serangga, dan cacing. Inilah ikan remora. Ikan remora, juga dikenal sebagai suckerfish dalam bahasa Inggris, adalah kelompok ikan yang terkenal karena ciri khasnya yang unik. Perairan laut. Ikan remora ditemukan di perairan laut di seluruh dunia, terutama di perairan hangat dan tropis. Bersama inang, mereka sering ditemukan menempel pada inangnya. Inilah ikan trompet. Ikan trompet, juga dikenal sebagai trumpet fish dalam bahasa Inggris, adalah jenis ikan laut yang termasuk dalam famili Aulostomidae. Perairan laut. Ikan trompet ditemukan di perairan laut di seluruh dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis. Kedalaman. Mereka dapat ditemukan di berbagai kedalaman. Inilah ikan batu. Ikan batu juga dikenal sebagai stonefish dalam bahasa Inggris. Adalah salah satu ikan paling berbisa di dunia dan merupakan anggota dari famili Schnanciidae. Perairan laut tropis. Ikan batu biasanya ditemukan di perairan laut tropis di seluruh dunia, terutama di kawasan Pasifik, Hindia, dan Samudra Atlantik. Inilah kakap merah. Kakap merah, juga dikenal sebagai red snapper dalam bahasa Inggris, adalah salah satu jenis ikan yang sangat populer di kalangan pemancing dan penggemar kuliner laut. Diet, kakap merah adalah predator yang memakan berbagai jenis mangsa, termasuk ikan kecil, krustasea, dan moluska. Mereka berburu dengan cara menyer. Inilah kakap hitam. Kakap hitam, yang sering dikenal sebagai black snapper atau black and white snapper dalam bahasa Inggris, adalah jenis ikan yang termasuk dalam famili Lutjanidae. Nama ilmiahnya adalah Macolor niger. Diet, kakap hitam adalah predator yang memakan berbagai jenis mangsa, termasuk ikan kecil, krustasea, dan moluska. Mereka biasanya berburu di malam hari. Perilaku, ikan ini sering ditemukan dalam kelompok kecil dan lebih aktif pada malam hari. Mereka menggunakan lingkungan terumbu karang untuk berlindung dan berburu mangsa. Inilah kakap kuning. Kakap kuning, juga dikenal sebagai yellow snapper, adalah jenis ikan yang termasuk dalam famili Lutjanidae. Nama ilmiahnya adalah Lutjanus argentiventris.
Diet, kakap kuning adalah predator yang memakan berbagai jenis mangsa, termasuk ikan kecil, krustasea, dan moluska. Mereka biasanya berburu di malam hari. Perilaku, mereka sering ditemukan dalam kelompok kecil dan dapat berperilaku teritorial, terutama selama musim kawin. Inilah ikan selar. Ikan selar, juga dikenal sebagai scad dalam bahasa Inggris, adalah jenis ikan laut yang termasuk dalam famili Charangidae. Habitat, mereka biasanya hidup di perairan pantai yang dangkal, sering ditemukan di sekitar terumbu karang, muara, dan laguna. Mereka juga sering ditemukan di perairan terbuka dekat pantai. Inilah angelfish. Angelfish adalah sekelompok ikan yang terkenal karena penampilan mereka yang mencolok dan keindahan mereka yang sering membuat mereka menjadi favorit dalam akuarium laut maupun air tawar. Perairan tropis. Angelfish laut ditemukan di perairan tropis dan subtropis, terutama di Samudra Atlantik, Hindia, dan Pasifik. Habitat, mereka biasanya hidup di terumbu karang, sering ditemukan di daerah dengan banyak celah dan lubang untuk bersembunyi. Adik-adik, terima kasih sudah menonton, terus dukung channel kami, jangan lupa terus belajar dan menjadi kebanggaan orang tua kalian.